Yes. Oh, udah nih. Eiza kebetulan lagi cedera rambut ya, jadi dibenerin dulu rambutnya. Jadi hari ini aku berdua sama Mbak Sandra langsung dari Investasiku. Halo Mbak Sandra, apa kabar Mbak? Baik-baik. Kayaknya hari ini hijau semua ya Mbak SG ya Mbak ya? Iya, HSG kembali ceria ya. Kembali Masih ceria. ada euforianya yang efek Trump. Plus ini kalau kita lihat hijaunya itu di sektor, coba ya. Oh iya hijaunya ya. Tadi itu sempat di sektor energi ya, hampir 1%. Sempat 1% Mbak, iya. Di yang sesi pertama ya. Cuman sesi kedua mereka pada taking profit, jadi energinya turun. Jadi pantes. pemimpinnya itu untuk sekarang adalah di teknologi. Masih teknologi ya Mbak? Teknologi dan infrastruktur ya. Teknologi infrastruktur itu kayak telekomunikasi. Walaupun nggak sampai 1% ya Mbak, 0, iya nggak sampai. something lah. Sesi 1 tuh semuanya tadi hampir 1% yang besar kayak energi, terus kemudian teknologi, terus tadi juga di finance ya. Cuman sekarang dia mungkin pada aksi taking profit ini sepertinya ya. Karena mau gitu di sesi kedua ini. Ya, betul, udah mau hari libur panjang libur panjang minggu depan jadi pada taking profit. Nah Mbak tadi kan juga sebelumnya Eiza sempat ngebahas soal jumlah tabungan orang Indonesia itu naik Mbak. Sebenarnya tabungan sama investasi ini berbeda atau sama atau serupa tapi tak sama sih Mbak? Tabungan sama investasi tentunya beda. Kalau tabungan itu kan istilahnya uang cash kita ya yang bisa diambil kapan aja. Dan biasanya kalau di tabungan tuh uang kita gak berkembang gitu. Pasti kan ada bunga adminnya ya, potong pajak, terus udah gitu belum lagi ada biaya admin dan lain-lain. Belum lagi kalau tren suku bunganya turun pasti ikut turun nanti suku bunga yang di tabungan kita kayak gitu. Tapi kalau investasi itu kan uang kita berkembang di jangka yang panjang kayak gitu. Jadi emang harus dibedain antara tabungan sama investasi. Dan investasi itu ada risikonya ya Mbak? Ada risikonya. Walaupun tabungan paling risikonya kecil gitu. Iya sesuai kan karena imbal hasilnya juga kecil kalau tabungan ya kan. Maksudnya tabungan kalau kita nyimpan uang aman gitu kan. Tapi ya uang kita nggak akan kemana-mana di situ-situ aja, nggak berkembang jadi bisa jadi 20% dalam setahun, 30% setahun itu enggak gitu. Tapi kalau nabung saham Mbak, itu beda cerita. Ini kayak tipis-tipis nih, ya kan nabung, investasi beda. Tapi ada namanya nabung saham. Ya, berganti pemain. Oke. Udah ini ya, udah kembali. Udah ditacap. Iya, padahal aku tuh tadinya pengennya lanjut aja biar seolah tidak terjadi apa-apa. Nanti diedit kayak Gini gitu. Kurang ini sih tadi ya. Iya, pada teringnya. Dari awal. Maaf ya jadi terpotong ya. Gak apa-apa. Mas Sandra, gimana? Tadi kita gini gitu tuh, ada nabung, ada investasi. Betul. Dan itu berbeda sebenarnya kan. Tapi ada juga namanya nabung saham. Nah itu gimana Mbak? Nah kalau nabung saham itu istilahnya kita mau membeli saham. Istilahnya kalau di investasi itu namanya dollar cost averaging ya. DCA, iya. Jadi kita bisa mencicil nabung beli saham, gak harus yang nominalnya gede besar gitu loh. Jadi kita bisa cicil tiap bulan, tiap dari pendapatan kita sisihkan. Di saham memang bener-bener bertumbuh juga gitu. Yang saham yang selama 10 tahun tuh 20 tahun terakhir tuh harganya naik terus gitu. Contohnya kayak saham perbankan seperti itu. Walaupun ada turunnya ya Mbak? Iya walaupun ada turunnya. Fluktuatif. Fluktuatif. Ada naik, volatilitas, volatile. Ya fluktuatif juga sama lah. Ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Fairy tale. Biar keren aja. Tapi mimi peri dong. Mimi sahur. Gara-gara ngomongin soal adanya pertumbuhan, ya orang-orang sekarang jadi melek untuk menabung gitu ya. Tapi pasti juga sedikit banyak berpengaruh juga kalau mungkin pasti juga berpikir kalau selain menabung juga ada instrumen-instrumen lain nih yang bisa bikin, kalau nabung mungkin saving bikin aman gitu ya. Tapi kalau misalnya investasi tuh bikin cuan. Iya betul. Itu yang mungkin bedain. Betul. Karena kan kalau dari nabung mungkin deposito bisa bikin cuan lah ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal produk-produk investasi lainnya, ini kayaknya yang cuan tuh banyak gitu pilihannya juga. Nah untuk yang saham ini mumpung lagi hijau-hijau ini dan mumpung udah jam 4 juga. Iya udah. Boleh kali kita bahas nih gimana boleh. untuk bercuan-cuan ria juga hari ini. Hari ini kita bahas dulu ya SG-nya ya. Hari ini tapi kok ada sedikit ditutup merah nih. Betul. Walaupun di 7.200-an ya Mbak ya? 7240 ya. Hari ini value-nya lumayan lah ya. 13 triliun ya transaksinya. Iya hari ini gitu. Tinggi sekali. Dan yang untuk
ininya bentar ya, mana dia? Mari kita cek-cek. Penggerak besar itu ada masih di perbankan, terus ada saham 5 terbesar ya, ada CBDK, ada PANI, itu harganya lagi pada turun ya. Kalau yang PANI itu turunnya lumayan hari ini drastis, dan itu membuat IHSG juga agak turun dalam juga tuh. Wow, PANI di 11.075. Oh iya, top loser nggak ya CBDK sama PANI ya? Iya, betul. Dan ini kalau saham-saham perbankan itu menyambut laporan keuangan ya. Kemarin kan udah ada dari BNI secara profit year on year naik 2%-an. Cuman sebenarnya itu nggak terlalu besar. Ya, betul. Dan masih ada BMRI belum, Bank Mandiri. Terus sama BBCA juga belum kan? BBCA juga belum, ya belum itu laporan keuangan. BRI udah kan? BRI udah, BNI udah, Mandiri belum, BCA belum. Itu kalau nggak salah antara akhir bulan atau awal bulan Februari. Oh, iya, gitu. Kalau dari sentimen kita. Gitu. Mbak, soal saham juga, Mbak Sandra aku mau nanya, soal saham bank, Mbak. Kan itu yang blue chip itu kan kayak BMRI, BBCA, BNI gitu kan, Mbak. Tapi aku tuh pernah dengar istilah saham lapis 2 ya, bukan lapis legit ya. Lapis legit lebih enak. Nah, saham lapis legit enaknya sama teh pahit ya, teh pahit. Oh iya, itu sehat banget emang. Usia nggak bohong ya. Ada saham lapis 2 dan itu ada bank-bank yang ya mungkin kayak apa CIMB gitu. Iya, itu apa sih, Mbak, dan apakah itu memang bisa cuan juga, Mbak, lewat saham lapis 2 itu? Bisa juga. Dan kalau misalnya perbedaan lapis 1 lapis 2 tuh terlihat dari market cap-nya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya lapis 1 tuh yang market cap-nya udah di atas 10 triliun. Jadi pergerakan sahamnya yang jual antara yang beli itu udah gede banget, udah di atas 10 triliun. Nah, tier 2 itu di bawahnya itu. Gitu. Nah, tier 3 lebih di bawahnya lagi. Jadi kalau misalnya untuk pemula lebih baik kalau mau beli saham bisa di tier 1 atau tier 2. Jadi sewaktu-waktu misalnya harga sahamnya minus atau kita perlu duit, kita bisa langsung cairin gitu. Tapi kalau saham tier 3, kalau misalnya kita masuk ke saham yang gorengan gitu istilahnya, ketika kita mau keluar, gak tahu ya harga sahamnya terlalu volatile, turun naik dan ternyata nggak ada yang mau jual, kita mau jual dia nggak ada gitu, nggak bisa, itu bisa terjadi gitu. Nah kalau misalnya tier 1 istilahnya lebih liquid lah ya, market cap-nya lebih besar dan diperdagangkan juga banyak asing juga yang masuk di situ gitu, perputarannya tinggi. Dan modalnya juga harus tinggi ya, Mbak ya? Enggak juga, ya, kan tinggal harga satu lotnya kan berbeda kan antara BBCA dengan let's say misalnya CIMB gitu kan. Iya. Oh, kalau dari harga itu kita nggak bisa patok dari harga sih. Jadi lebih dipatok dari market kapitalisasinya, modalnya kayak gitu. Modal si market cap-nya lah gitu bisa dibilang gitu. Oke, nah asal jangan Bang Toib. Nah itu kan nggak 3 tahun lagi 3 kali puasa 3 kali lebaran. Nggak tahu lapis berapa dia tuh. Ratusan. Anyway juga Mbak, berarti apa nih yang mungkin harus jadi notes kita, karena kan ini mungkin kita sedikit euforia mungkin ya di masih sesi ya 1, yang kemarin ya. sesi 2, kemudian juga setelah ditutup ternyata ada sedikit perubahan lah, walaupun sebenarnya mungkin masih 7.200 ya. Betul. Coba kita lihat ya. Betul. Ini turunnya di 0,34% atau 24 lah ya, kurang lebih gitu. Masih lebih tinggi dibandingkan dengan pas dibuka ya, atau iya masih lebih tinggi dibandingkan pas dibuka ya. Enggak, udah lebih turun. Sekarang turun di 7232.64 ya. Oh, dibukanya sekarang 72, enggak, dibukanya di 7260. Sekarang dia di 7232.64. Berarti turun ya, ini buangannya lurus banget lagi. Besar ya, iya betul. Dan ini kalau kayak gini menandakan besok ini masih akan melemah gitu. Mungkin ada taking profit yang kedua kayak gitu untuk untuk besok melemah terbatas lah. Aku jadi inget obrolan Mbak Sandra kemarin, yaitu adalah hati-hati akan ada banyak yang taking profit karena memang juga akan menuju ke long week. Iya, betul. Gitu. Dan terjadilah. Iya, gitu, karena kan IHSG juga udah naik ya, udah berapa hari ya? 6 hari ini, 6 hari bursa terakhir, dan apa yang naik pasti dia akan turun kayak gitu. Jadi waktunya lah kita untuk kalau misalnya ada yang udah beli dari beberapa hari lalu, boleh taking profit dulu. Nanti masuk lagi ketika udah mereda turunnya gitu, asingnya udah selesai cabutnya. Oke. Dari
Udah nanya belum top Udah gainer, tadi ada. gainer. Udah ya. Top gainer udah, tadi top loser yang saham gede sebenarnya Mbak ya. Iya. CBDK dan PANI. Iya, PANI hari ini besar sih dia. Top gainernya belum nggak terlalu besar ya Mbak? Maksudnya bukan saham-saham blue chip Mbak top gainernya? Top gainernya bukan saham-saham blue chip. Coba kita lihat ya. Ya kan? Kamu dengan kondisi seperti ini yang kayak tiba-tiba kayak lagi honeymoon phase terus tiba-tiba dor gitu. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya kalau untuk menabung saham itu kan key of success itu kunci kesuksesan kan. Jadi harus sabar, Za. Susah nih ngobrol sama guru bahasa Inggris di translate. Jadi harus sabar, Za. Ya, gue menurut hari ini berapa porto gue ada yang merah, tapi kayak ya kan itu juga kan, aduh mau long weekend nih kira-kira, aduh mau ke Madagaskar tapi jauh, ya udahlah, gak usah kemana-mana gitu kan. Iya benar. Kayak udah sabar aja gitu, lagi merah kayak ntar juga bakal naik lagi kok. Apalagi juga dari koleksi 2000 saham yang dimiliki ya gak mungkin dong merah semua dong. Malah cuman 300 yang bagus. LQ30 malah yang ini ya Mbak ya. Iya LQ30. Kamu punya 300? 30 enggak Oh aku kira kan punya di saham itu ada 300. LQ30 sama IDX 45 ya Mbak? Banyak sih, ada IDX 30, LQ45, itu apa sih Mbak? Mungkin juga di Tickers ada yang penasaran juga. Jadi kalau misalnya indeks 30 tuh jadi itu disortir sama ini juga aku lupa ya. Jadi di situ terkumpullah saham-saham yang emang the best secara fundamental ya, stoknya ya 30. Indeks 80 juga itu dari bursa udah di kelompokin emang gitu. Kalau Kompas 100 itu berarti berdasarkan dari media si Kompas. Mereka mengadakan udah menganalisa, mengevaluasi jadi 100 saham-saham yang fundamental bagus serta market cap-nya besar. Maksudnya jadi masuk ke tier 1. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau trading di saham Kompas 100 itu aman. Uang kita kalau kita mau keluar cepat itu juga bisa, jual cepat itu juga bisa. Dan itu bukan saham gorengan Mbak ya? Bukan. Kompas 100 tuh bukan saham gorengan. Ada IDX 30 juga 30 bukan. Ya. LQ45 ya Mbak? Sri Kehati, iya. JII, terus banyak. sama Pevindo juga ada. Itu kan dari media Pevindo. Jadi kalau misalnya kadang itu berlaku di reksadana. Jadi reksadana tuh ada namanya reksadana indeks. Jadi kalau misalnya dia bilang reksadana indeks aset manajemen apa gitu, berarti kita tahu di dalamnya itu adalah saham-saham yang ada di indeks 30 atau indeks 80 atau LQ45 yang kayak gitu. Dan ada reksadana indeks khusus. Jadi kalau misalnya kita beli, misalnya contohnya ada Star gitu ya, dia namanya reksadana indeks, aku lupa nama produknya. Tapi dalamnya itu semua indeks saham-saham perbankan kayak gitu. Jadi dia semua dalamannya saham-saham perbankan gitu. Nah di awal tahun ini kan pasti banyak yang menggiurkan lah ya gitu. Atau mungkin juga banyak yang IPO dan segala macam. Gimana cara membedakannya mana yang gorengan, mana yang sebetulnya potensial gitu? Karena sebetulnya menurut aku di awal tahun nih agak samar ya. Karena kan kita ketemu sama nama-nama baru, kita ketemu sama kisah-kisah yang kemarin dapat dividen segini-gini dan segala macam gitu. Kalau yang gorengan itu tuh pasti harganya fluktuatif ya. Sebentar bisa naik, sebentar bisa turun. Jadi naik turun itu bener-bener kayak seolah-olah udah ada yang atur kayak gitu loh. Jadi misalnya kita beli, lagi naik nih, kita ikutan beli nih misalnya, nggak tahu tiba-tiba harganya bisa langsung turun. Nah itu namanya gorengan gitu kan. Nah kalau tadi itu seputar IPO ya, kalau IPO itu biasanya kita balik lagi lihat si ownernya atau pemegang sahamnya siapa nih yang mau IPO, sosoknya iya di balik si emiten ini. Terus kemudian kita lihat si perusahaannya, kan dia ada laporan keuangannya 3 tahun terakhir nggak bagus nggak gitu. Terus manajemennya oke nggak, nama-nama direkturnya, komisarisnya kita seenggaknya kalau kita searching kita tahu lah emang itu bagus gitu. Dan satu lagi yang harus kita pastikan harganya itu harus murah ya, jangan terlalu kemahalan saat di IPO. Karena begitu once dia harus, kan kita bisa hitung fair value-nya ya. Misalnya harga IPO kayak contohnya kemarin ADI ya. Fair value-nya dia tuh sebenarnya 10.000, tapi kemarin dia launching di harga berapa ya? Ingat gak? 11 enggak 9 ribuan. Oke ya Mbak kalau nggak salah. 8.000 apa 9.000 gitu. 4.000 kalau nggak salah ya. Tapi langsung tinggi Mbak itu Mbak. Iya, karena dia itu dihitungnya termasuk murah gitu. Kemarin dia di 6.000-an, 5.000 apa 6.000 gitu ya. Nah kemudian dia
terus naik kan, loncat sampai ke harga 10.000 sampai 11.000. Dan itulah fair value-nya dia di angka 10.000. Nah setelah itu dia langsung turun. Walaupun gitu. kadang-kadang enggak turun drastis ya, Iya. kadang turunnya bertahap juga. Jadi turun bertahap tuh yang bikin kayak memunculkan rasa penasaran lagi, memunculkan Iya. rasa gemes-gemes lagi. Ini kayak ada possibility untuk naik lagi, turun biasa gitu. Tapi ternyata tak kunjung datang tuh si reboundnya gitu. Jadi memang harus dicermati ya. Ya pokoknya naik turun 2.000 lah. Udah gak ada sekarang ya. Kayak Maaf naik apa banget ya? 2000 kakak itu naik ke busway tahun berapa? Naik angkot. Naik angkot. Iya naik angkot dan jauh dekat 2.000. Jauh dekat Kok naik turun 2.000. 2.000, jauh dekat 2.000. Jauh dekat 2000. Jauh Naik dekat bis. 2.000 apa? Ya naik bis. Bis gitu. Enggak dulu bis gua tuh masih 500 perak. Boleh kita fokus. Iya kan Mbak, zaman dulu kan Mbak. Terus pakai uang 200 yang gambar komodo tau enggak Mbak? Terus abangnya taruh di sini tek kan kiri Ih, bang. sorry banget kalau aku udah pakai QR. Ya pakai mobil terbang waktu itu ya Eza ya dia. Mobil terbang. Emang buat temannya Doraemon dari abad berapa? Tapi Mbak berarti untuk besok dengan keadaan Seperti ini. Nah, Ya. seperti ini apakah ini adalah satu momentum yang mungkin bisa jadi kans untuk kita Untuk menyerok untuk menyerok karena lagi turun Mbak. betul. Oke. Apakah akan turun besok ke 7.100 atau masih sideway nih? Asik. Udah mulai paham ya. Pinggir jalan. Sideways. Literally ya. Literally ya. Sideways-nya. Oke, kalau misalnya kita lihat pergerakannya begini langsung, apalagi pas closing penjualannya ini ya langsung turunnya Turun. merahnya drastis. Ini mungkin besok either sideways atau melemah terbatas gitu ya. Dan kalaupun dia melemah terbatas, dia akan turun ke area 7.170-an gitu. Dan kalau masih melemah lagi dia akan ke 7.165 gitu untuk supaya bisa pullback kembali Oh gitu. Iya. Berarti serok guys besok guys. Jangan dulu. Jangan Tapi wait and see. kita tidak menyarankan. Tidak menyarankan. Coba kalau punya uang dingin mungkin udah Iya. beku uangnya. Dicairin. Sok aja. Iya. Bukan uang dingin. Apakah frozen food kah dingin? Frozen Atau money. kalau mau bertahap. Bertahap. Jangan ya. sekaligus. Jangan greedy juga nggak boleh. Iya. Betul sekali. Kamu mau sampai profit berapa sampai akhirnya kamu profit taking? Mau sampai plus berapa sampai akhirnya profit taking? udah coba belum? Manusia tuh nggak pernah Trading. satisfy ya. Iya makanya. Jadi aku Kamu ya kan yang bilang jangan greedy. Jangan Nah greedy. jangan-jangan kayak wow naik terus ditunggu terus. justru harus itu biar bunga berbunga, Oh. compound. Compound. Nah makanya harus trading dong with Nah, itu. AI. Oh Iya kan, biar Benar, nggak benar, greedy. benar. Jadi kita Betul. tahu batasannya. Nah, Gitu. inilah kita mulai langsung membahas soal Lagi. CQR yang juga Iya, tentunya iya, udah iya, ditayangin untuk Detikers juga. Untuk apakah mungkin Oke, Masih ada buat jadi yang di belum tahu? grup Discord ini kalau teman-teman mau bergabung di situ kita belajar investasi saham gitu, Mm-mm. dan kita juga ada rekomendasi saham untuk harian ya, trading ya, day trade yang direkomendasikan yang signalnya tuh muncul dari AI gitu, dan jadi kita bisa tahu kalau misalnya signal muncul ya udah boleh kita beli. Ketika signal muncul keluar juga kita harus jual, jadi nggak ada greedy, nggak boleh pakai emosi dan lain-lain, jadi semuanya udah by sistem kayak gitu, jadi boleh Yes. dicoba. Kayak contohnya hari ini ya keluar ternyata signalnya tuh saham Pegas tadi jam 11 siang, Oke. dan terlihat memang Pegas itu sekarang berapa itu naik ya kan di 1650. Tadi pas dia keluar rekomendasinya itu di harga 1620. Iya, sekarang 1650 ya. Jadi signal trading ini biasanya untuk harian 1-5 hari. Tapi kalau misalnya dirasa cukup 3% udah cukup deh, 5% udah cukup, ya udah keluar aja gitu. Jadi meminimalisir greedy. Nah, balik lagi tuh ya. Greedy itu yang paling susah sih ya. Karena pengennya kayak aduh cuan sebanyak-banyak mungkin, tapi lupa untuk lihat peluang atau mungkin ada kemungkinan lain juga gitu. Lupa lihat kanan kiri tetangga lagi susah gitu kan. Lah iya kan? Ya bantu dong. Bantu dong, apa-apa. Itu namanya investasi amal. Oh iya. Ke arah benar, sana. benar. Nggak Amal. nyangka. Baiklah. Terima kalau kasih gitu. banyak Mbak Sandra informasinya. Thank you. Menarik Kita ketemu. sekali. Besok ya, Besok. belum libur ya, Iya. lupa. Berarti minggu depan tuh bursa libur Mbak ya? Senin, Selasa, Libur Rabu ya? baru buka tuh Kamis. Oh, oke. Kamis Jumat. Jadi ya untuk kesempatan trading sedikit dan
Ya tinggal nggak besok terlalu ya, banyak lah ya. nggak terlalu That's banyak. how it's very make sense orang-orang lagi pada profit betul, taking karena betul. liburnya panjang. Panjang. Pas Banget. gajian. Oh iya bener juga. Besok bener, ya, besok 24. Baiklah. Tapi menurut aku mungkin besok market reviewnya akan seru ya. Maksudnya akan Kita ada lihat ya. Iya, maksudnya akan ada Surprise. kemungkinan yang ada gara-gara libur panjang Iya. atau mungkin juga sebetulnya juga ada informasi-informasi yang menarik lainnya juga atau mungkin sentimen yang mempengaruhi juga begitu ya. Iya, coba kita lihat Coba, besok kepo. ya. Iya. Paling enak sih kalau misalnya ini udah mereda nih kan hampir semuanya sektornya turun ya. Gitu ya di akhir sesi ini. Padahal tadi sesi pertama tuh enggak. Jadi karena ini hampir merata turunnya, jadi ya kita bisa prediksi untuk besok bahkan sampai minggu depan Kamis Jumatnya itu masih antara turun atau sideways gitu. Nanti dimulai lagi Februari lagi. Oh.